Kita lanjut bahas spoiler Udang Kian-kun season 16 episode 5. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Di atas puncak gunung, Lindong dan Huan-Huan saat ini berpelukan untuk waktu yang cukup lama. Sebelum akhirnya, Ying Huan-Huan mendorong Lindong dan melepaskan diri dari pelukannya. Dia segera mengerutkan bibirnya yang merah, kemudian menatap Lindong dengan sikap yang cukup malu. Dan Huan-Huan berkata, "Ini semua adalah salahmu, dan mereka pasti telah melihat kita." Lindong tidak peduli dengan hal itu. Dia menjawab perkataan Huan-Huan. Mereka bisa melihat semua yang mereka inginkan untuk dilihatnya. Segera setelah itu Lindong tersenyum, yang kemudian mengatakan, "Kenapa kau saat ini menjadi semakin seperti dirimu dari masa lalu?" Ying Huan-Huan berkata dengan acuh tidak acuh, "Ini kemungkinan cukup mirip dengan sinar terakhir dari matahari yang akan terbenam." Setelah mengatakan hal itu, Huan-Huan tersenyum karena dia bisa melihat wajah tegas dari seorang Lindong. Detik berikutnya, Huan-Huan pun mengatakan, "Kita semuanya sedang bersiap untuk memulai pemanggilan jiwa." Lindong terkejut dan dia bertanya, "Hah? Pemanggilan jiwa?" Ying Huan-Huan kemudian mengatakan, "Sepertinya tidak ada tanda-tanda aktivitas dari kakak pertama. Namun, aku bisa merasakan bahwa sebenarnya dia telah berhasil melakukan reinkarnasi. Setelah 3 wilayah besar stabil, kita akan segera berperang melawan penjara iblis. Dan ini adalah peperangan yang cukup menentukan. Oleh karenanya, kita perlu memanggil kakak pertama." Lindong pun segera merutkan keningnya. Dia berpikir sejenak, lalu mengatakan, "Kakak pertama, apakah itu adalah guru kehidupan kematian? Apakah dia benar-benar masih hidup?" Mendengar ucapan seperti itu dari Lindong, Ying Huan-Huan segera menjawabnya, "Kakak pertama itu adalah pengendali kekuatan hidup dan mati di antara kita 8 para guru kuno. Kakak pertama adalah orang yang paling tidak mungkin bisa mati." Lindong kemudian bertanya, "Pemanggilan secara paksa ini bukankah akan menimbulkan dampak yang cukup buruk?" Ying Huan-Huan segera menjawabnya, "Aku sebenarnya bisa merasakan bahwa kakak pertama, dia telah berhasil berinkarnasi, dan seharusnya pemanggilan ini tidak menjadi masalah." Lindong segera menganggukkan kepalanya, dan dia mengetahui bahwa guru kehidupan kematian memang merupakan salah satu dari 8 guru kuno. Jika kelompok ini mendapat bantuan kekuatan dari guru kehidupan kematian, maka pertempuran besar akan meningkatkan peluang kemenangan bagi kelompok ini. Selanjutnya sambil melihat ke arah Lindong, Huan-Huan pun mengatakan, "Tolong bantu jaga kita semua setelah kita mengatur formasi pemanggilan jiwa ini." Lindong menganggukkan kepalanya, lalu mengatakan, "Baiklah, serahkan hal itu padaku." Tiba-tiba saja Ying Huan-Huan memberikan isyarat dengan tangannya, dan para guru kuno yang ada di puncak gunung yang cukup jauh, dalam sekejap saja mereka muncul di tempat ini. Kemunculan mereka langsung melihat aneh pada Huan-Huan dan juga Lindong. Sementara Lindong yang merasa cukup risih, dia tiba-tiba saja terbatuk. Sementara raut wajah dari Huan-Huan kini telah berubah menjadi memerah. Segera setelah itu, Ying Huan-Huan menenangkan hatinya dan dia berkata, "Mari kita mulai." Guru api dan juga yang lainnya segera menganggukkan kepala mereka. Detik berikutnya, tubuh 6 guru kuno kali ini telah bergerak naik ke udara. Dengan riak energi Yuan yang cukup menakutkan tersebar dari dalam tubuh mereka. Hal ini akhirnya berubah menjadi sebuah formasi yang cukup rumit. Sementara Ying Huan-Huan dan juga guru kuno yang lainnya, mereka telah berdiri di 6 sudut dari formasi ini. Sebuah penghalang cahaya pada akhirnya naik dan melingkar dan menutupi tubuh mereka berenam. Sementara Ying Huan-Huan segera melirik ke arah guru ke-8 sambil menganggukkan kepalanya. Mendapatkan kode seperti itu dari Huan-Huan, guru ke-8 segera menjentikkan jarinya, dan kali ini setitik cahaya hitam putih tiba-tiba saja melesat keluar. Cahaya ini pun langsung melayang di tengah-tengah formasi, dan itu adalah cahaya yang sangat kecil. Di dalam cahaya ini sendiri sepertinya ada seutas rambut hitam yang memancarkan fluktuasi misterius. Kelompok Huan-Huan kemudian mengambil posisi duduk di udara, dan mata mereka semuanya secara perlahan tertutup. Helai rambut hitam pada akhirnya mulai terbakar, dan sebuah riak yang cukup misterius tidak tertandingi
secara diam-diam telah menyebar sebelum akhirnya menghilang. 6 guru kuno, semuanya telah mengambil posisi diam di udara. Sementara Lindong saat ini terus melihat ke arah mereka dan Lindong merasakan tidak ada sesuatu yang aneh. Pada akhirnya, Lindong menganggukkan kepalanya dan mengambil posisi duduk pada gunung yang ada di dekat sini. Lindong menyadari bahwa mereka berenam perlu menunggu dengan tenang dan mungkin sosok berikutnya yang akan muncul di langit adalah guru kehidupan dan kematian yang cukup legendaris. Lindong benar-benar penasaran terhadap sosok dari guru kuno satu ini yang belum pernah dia temui sama sekali. Proses pemanggilan guru kehidupan kematian jelas membutuhkan waktu. 10 hari telah berlalu, sementara Lindong masih duduk dengan tenang di atas puncak gunung. Kelompok dari Huan-Huan juga tidak menunjukkan pergerakan sedikit pun ketika tubuh mereka melayang di langit. Banyak riak energi yang cukup samar dan juga misterius terus-menerus dipancarkan dari dalam tubuh 6 sosok itu. Namun Lindong hingga detik ini tidak bisa melihat kemunculan dari guru kehidupan kematian. Tampaknya proses pemanggilan ini bukan tugas yang mudah. Cerita kemudian berpindah ke wilayah iblis dan juga 4 wilayah Suan yang luar biasa yang selama 10 hari ini telah mengalami pergolakan yang cukup mengerikan. Dengan penambahan pasukan dari aliansi Laut Iblis Kekacauan, kekuatan 2 pasukan aliansi besar lainnya kini telah meningkat secara signifikan dan mereka pada akhirnya mampu memberikan serangan yang cukup mengerikan pada pasukan Yimo. Kedua belah pihak terus-menerus berjuang selama 10 hari ini. Keributan dari peperangan itu pada dasarnya telah menyebar ke seluruh wilayah iblis dan juga 4 wilayah Suan. Dalam peperangan itu sendiri terlihat sangat menyedihkan karena banyak darah berceceran di tanah dan langit juga telah tertutup oleh aliran besar dari energi peperangan ini. Hal itu hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang cukup menakutkan. Meskipun pasukan dari penjara iblis itu sangat kuat, namun mereka saat ini tidak memiliki tambahan bala bantuan. Sementara 3 aliansi besar sudah bekerja sama satu sama lain dan mental bertarung mereka jelas lebih tinggi. Dalam waktu 10 hari yang cukup singkat ini, kelompok pasukan Yimo telah sepenuhnya dikalahkan dan mereka menderita banyak kematian di bawah penindasan dari pasukan aliansi. Situasi dari 3 wilayah besar secara bertahap telah berubah menjadi cukup stabil karena mereka telah memenangkan peperangan ini. Begitu mereka membersihkan medan perang dan membuat beberapa persiapan, pada akhirnya pasukan dari 3 aliansi besar mulai berkumpul dan menuju ke 4 wilayah Suan. Momentum seperti ini tidak diragukan lagi, merupakan sesuatu yang luar biasa. Pada saat ini, pasukan dari 4 wilayah Suan telah dipenuhi dengan keterkejutan ketika menyaksikan awan hitam telah menutupi langit di tempat ini. Karena itu, merupakan kedatangan pasukan aliansi dari wilayah lain. 3 tentara aliansi besar sekarang telah berkumpul di wilayah 4 Suan. Setelah reorganisasi yang cukup singkat, mereka pada akhirnya mulai melanjutkan perjalanan menuju wilayah Suan Barat. Sebuah tekanan aura yang cukup perkasa menyebabkan langit menjadi redup dan niat pertarungan yang sangat besar juga telah berkumpul di dalam hati banyaknya individu yang ada di tempat ini. Lindong yang berada di puncak gunung yang megah dari perbatasan wilayah Suan Barat dan juga Suan Timur saat ini bisa mendeteksi banyak pasukan telah mendekat menuju tempat ini. Hal itu segera membuat Lindong membuka matanya dan melihat pada kejauhan dengan ekspresi yang serius. Lindong pun kemudian bergumam pada dirinya sendiri, apakah sebenarnya peperangan yang sangat menentukan akan segera dimulai. Ketenangan seperti ini adalah awal dari badai yang besar. Hal itu membuat Lindong seolah-olah merasakan sulit bernafas, karena Lindong juga mengetahui pada saat ini kelompok mereka tidak memiliki sosok legendaris seperti leluhur simbol yang bisa menopang beban berat ini. Maka dari itu, yang bisa dilakukan oleh semua orang hanyalah mengandalkan diri mereka sendiri untuk melindungi dunia ini. Lindong menarik nafas dalam-dalam, tatapan matanya kemudian melihat pada formasi besar yang ada di langit, dan ini merupakan hari ke-15. Namun pemanggilan seperti itu
masih belum menghasilkan apapun. Jika bukan karena kepastian dari Ying Huan-Huan, maka Lindong akan merasa bahwa kemungkinan guru kehidupan kematian telah gagal melakukan reinkarnasi. Jika hal itu benar-benar terjadi, tidak diragukan lagi, akan menjadi sebuah pukulan besar bagi kelompok mereka. Lindong mengerutkan keningnya, dan tiba-tiba saja formasi cahaya yang ada di langit saat ini telah bergetar, dan hal itu membuat Lindong merasa tidak nyaman di dalam hatinya. Detik berikutnya, sebuah cahaya yang cukup menyilaukan tiba-tiba saja menembak ke arah langit dari dalam formasi besar, dan sinar cahaya ini cukup misterius. Tampaknya hal itu memiliki aura yang cukup kuat, namun orang biasa tidak akan bisa mendeteksinya. Bahkan Lindong hanya bisa merasakan hal ini ketika dirinya telah berada di level dari Master Istana Surgawi. Sementara kelompok dari Ying Huan-Huan kali ini telah membuka mata mereka. Beberapa kecemasan telah hadir di dalam hati masing-masing. Jika cahaya pemanggilan ini gagal untuk memanggil guru kehidupan kematian, maka tidak ada hal lain yang bisa mereka lakukan selanjutnya. Kelompok Huan-Huan saling bertukar pandang, yang kemudian gadis cantik itu mengatakan, yang bisa kita lakukan saat ini hanyalah menunggu jawaban dari pemanggilan sinar cahaya ini. Cerita kemudian berpindah ke provinsi kesunyian besar. Di tempat itu saat ini telah terjadi fenomena yang cukup aneh. Hal itu terjadi ketika sinar cahaya misterius telah melesat ke arah langit. Sosok dari Jiang Yin sekarang telah duduk di gedung yang tinggi di dalam kota yang berada di tengah-tengah provinsi kesunyian besar. Jiang Yin memainkan kaki kecilnya untuk berayun ke sana kemari, dan bibirnya terus-menerus bernyanyi dengan cukup gembira. Namun tiba-tiba saja nyanyian dari Jiang Yin saat ini telah berhenti. Dia mengangkat kepalanya, yang tiba-tiba saja ekspresi di raut wajah Jiang Yin kini telah berubah menjadi sangat serius. Tatapan mata polosnya kini juga telah menyusut ketika melihat sinar cahaya yang cukup misterius dan menyilaukan di langit itu. Jiang Yin langsung menghentikan pergerakan kakinya yang berayun. Lalu dia mengatakan, sebenarnya itu adalah karena pada saat ini seolah-olah ada sesuatu yang terbangun di dalam pikiran Jiang Yin. Detik berikutnya, sebuah aura yang sangat menakutkan dalam sekejap saja meledak dan membuat awan yang ada di langit di atas kota ini telah berubah samar-samar. Hal itu membentuk awan hitam putih yang besarnya puluhan ribu kaki. Awan ini pun berputar dan kemudian berubah menjadi awan yin dan juga yang. Jiangsu yang berada di dalam gedung ketika melihat fenomena aneh ini, tiba-tiba saja dia keluar, yang kemudian menyusul ke arah Jiang Yin. Sebuah kecemasan kini telah muncul di raut wajah dari Jiangsu. Lalu dia bertanya, Jiang Yin, apa yang terjadi padamu? Jiang Yin pun melihat kakaknya tersayang. Kemudian dia memberikan senyuman yang cukup manis. Namun senyuman seperti ini tidak terlihat polos dan juga riang seperti sebelumnya. Ketika melihat senyuman dari Jiang Yin, raut wajah Jiangsu pun langsung memucat, dan air mata kini telah berkumpul di dalam mata Jiangsu, yang kemudian dia bertanya, apakah kau sebenarnya sudah terbangun sepenuhnya? Jiang Yin kemudian mulai berdiri dan dia berjalan di udara mendekati Jiangsu, sebelum akhirnya Jiang Yin memeluk Jiangsu dengan lembut sambil mengatakan, terima kasih kakakku. Mendengar hal ini, tubuh dari Jiangsu pun gemetaran, matanya memerah, yang kemudian dia mengatakan, apakah kau masih adik perempuanku? Dengan lembut, Jiang Yin pun menjawabnya, kebangkitan bukan berarti kenangan lama harus terhapus. Meskipun aku saat ini telah berubah, namun diriku tetaplah guru kehidupan kematian dan juga Jiang Yin. Dalam sekejap saja, tubuh dari Jiangsu pun terlihat cukup syok, yang kemudian dia mengatakan, apa? Sebenarnya kau adalah guru kehidupan kematian? Selama ini Jiangsu menyadari bahwa Jiang Yin itu merupakan seorang reinkarnator, namun dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa sebenarnya yang menjadi reinkarnasi dari Jiang Yin merupakan salah satu dari 8 guru kuno, dan itu adalah guru kehidupan kematian. Jiangsu
kemudian bergumam, apakah kau saat ini akan meninggalkan kami? Ditanya seperti itu oleh Jiangsu, Jiang Yinyin pun jawabnya, aku tidak akan pernah meninggalkan kalian. Kepergianku saat ini hanyalah untuk membantu mereka. Kakak, kau seharusnya tahu tentang penjara iblis. Kita tidak akan pernah bisa hidup tenang jika kita tidak menghabisi kelompok itu. Namun kau bisa yakin bahwa aku akan segera kembali setelah menyelesaikan masalah itu. Dan percayalah, semuanya masih akan baik-baik saja. Jiangsu hanya bisa terdiam sebelum akhirnya dia menganggukkan kepalanya dan memeluk Jiang Yinyin dengan cukup erat. Karena saat ini Jiangsu benar-benar takut kehilangan Jiang Yinyin. Sementara Jiang Yinyin juga memeluk leher dari Jiangsu. Setelah itu, dia dengan lembut mencium leher dari kakaknya, dan tubuh dari Jiang Yinyin secara perlahan telah memudar sampai akhirnya dia benar-benar menghilang dari tempat ini. Melihat pemandangan seperti itu, tanpa sadar Jiangsu meneteskan air mata lalu dia mengatakan, Yinyin, kau harus segera kembali ke tempat ini. Sementara Lindong pada saat ini sudah melihat seberkas cahaya yang berada di langit. Jantungnya tiba-tiba saja bergetar. Tatapan mata Lindong melihat pada kejauhan, di mana ada sebuah cahaya yang telah berkedip. Sesaat kemudian, sosok gadis kecil telah muncul dari dalam cahaya itu. Ketika melihat kemunculan dari gadis kecil ini, tatapan mata Lindong dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Lalu dia berkata dengan tidak percaya, sebenarnya kau adalah Jiang Yinyin. Sementara Jiang Yinyin yang baru saja muncul, ketika mendengar teriakan dari Lindong, dia segera menoleh dan memberikan senyuman yang manis. Segera setelah itu, Jiang Yinyin pun berlari ke arah Lindong sambil berteriak, kakak Lindong. Lindong saat ini menatap Jiang Yinyin yang matanya telah berubah menjadi hitam, dan ada sebuah perasaan yang cukup mendalam muncul di dalam mata Jiang Yinyin yang awalnya mata itu terlihat murni dan juga polos. Riak yang terpancar di dalam mata itu seolah-olah Lindong telah bisa melihat sebuah kekuatan kehidupan kematian. Tubuh dari Lindong secara bertahap telah menegang, dan dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa sebenarnya guru kehidupan kematian yang telah mereka cari selama ini adalah Jiang Yinyin. Di puncak gunung, Lindong hanya bisa melihat Jiang Yinyin yang telah melompat ke pelukannya. Sebelum akhirnya Lindong menghirup nafas dalam-dalam, dia menundukkan kepalanya untuk melihat Jiang Yinyin. Segera setelah itu, tatapan mata Jiang Yinyin juga melihat ke arah Lindong. Dia langsung tersenyum lebar. Namun mata Jiang Yinyin saat ini tidak terlihat polos seperti masa lalu. Sebaliknya, itu ada ekspresi yang cukup menggoda dari dalam dirinya. Sementara Lindong menenangkan perasaan rumit di dalam hatinya, kemudian mengatakan, sungguh tidak terduga. Orang yang aku temui selama bertahun-tahun ini sebenarnya adalah guru kehidupan kematian yang merupakan salah satu guru kuno. Lindong mengatakan hal ini karena dia tidak tahu apakah gadis kecil yang ada di hadapannya ini masih tetap Jiang Yinyin yang lugu yang telah dia temui dari masa lalu. Dan Lindong merasa bahwa seluruh ingatan dari Jiang Yinyin sebenarnya telah bersatu dengan ingatan guru kehidupan kematian. Kemungkinan besar saat ini Jiang Yinyin telah pulih sepenuhnya menjadi guru kehidupan kematian. Ketika melihat keterkejutan yang seolah-olah bisa membaca pikiran dari Lindong, Jiang Yinyin pun segera mengatakan, kau tidak perlu mengerutkan kening seperti itu. Reinkarnasi tidak sama dengan kelahiran kembali. Penggabungan dua ingatan juga tidak sama dengan menyingkirkan salah satu ingatan. Di dalam hati, aku masih tetap Jiang Yinyin yang sama ketika aku bertemu dengan kakak Lindong. Lindong pun hanya bisa menggaruk kepalanya. Segera setelah itu, Jiang Yinyin melihat pada Ying Huan-Huan dan juga para guru kuno yang lainnya. Sebelum akhirnya dia mengatakan, hei kalian semuanya, kakak perempuan seniormu ini sudah kembali. Bagaimana kabar kalian semua? Apakah kalian merindukan diriku? Setelah mengatakan hal ini, Jiang Yinyin melambaikan tangannya dan senyum di raut wajahnya terlihat cukup polos. Sementara guru spasial saat ini segera berjalan mendekati Jiang Yinyin sambil tersenyum. Dia mengulurkan tangannya yang kemudian menarik rambut panjang dari Jiang Yinyin lalu mengatakan,
Kakak senior, penampilan imutmu ini sangat cocok denganmu. Diperlakukan seperti anak kecil oleh guru spasial. Jiang Yin tiba-tiba saja melompat. Dan dia menjewer telinga dari guru spasial sambil mengatakan, "Hei kau bocah, kau harus menghormati kakak seniormu ini. Di mana sopan santunmu? Sudah berapa kali aku memberitahumu tentang sopan santun?" Adegan yang dilakukan oleh Jiang Yin itu membuat para guru kuno yang lainnya segera tertawa. Tidak diduga, bahkan setelah penampilannya berubah 100%, namun sifat galak dari guru kehidupan kematian masih melekat dengan jelas di tubuh Jiang Yin. Setelah memarahi guru spasial, guru kehidupan kematian akhirnya menepuk tangan kecilnya sebelum akhirnya dia berbalik untuk melihat pada wilayah Suan Barat. Dengan ekspresi gelap di matanya, saat ini, guru kehidupan kematian mengatakan, sepertinya mereka telah menemukan penjara penekan iblis yang telah aku tekan sebelumnya. Ying Huan-Huan menganggukkan kepalanya, lalu mengatakan, saat ini, pasukan dari 3 aliansi besar sedang menuju ke tempat ini. Begitu pasukan ini tiba, maka kita akan memulai serangan ke wilayah Suan Barat, dan kita akan segera memusnahkan penjara iblis. Guru kehidupan kematian menghela nafas yang panjang. Segera setelah itu dia mengatakan, aku tidak pernah menyangka bahwa perang dunia besar lainnya akan segera dimulai. Namun kali ini, guru tidak ada untuk membantu kita. Maka dari itu, yang bisa kita lakukan hanyalah mengandalkan kekuatan kita sendiri. Mendengar ucapan dari guru kehidupan kematian, ekspresi dari kelompok guru api kini juga telah berubah menjadi sangat serius. Ying Huan-Huan kemudian mengatakan, kakak senior, kita tidak perlu terlalu pesimis. Guru mungkin memang tidak ada, namun penjara iblis juga telah kehilangan Kaisar Yimo mereka. Faktanya, mereka semua hanyalah makhluk yang terjebak di dalam dunia ini. Dan pada akhirnya, mereka tidak bisa lolos dari kematian. Guru kehidupan kematian pun langsung tersenyum sambil menganggukkan kepalanya, dan dia berkata, itu memang benar. Guru mungkin memang tidak ada, tapi Kaisar Yimo yang paling menakutkan juga tidak ada. Kali ini, kita harus bisa menyingkirkan mereka sepenuhnya. Sementara guru api saat ini berkata, pasukan aliansi dikabarkan akan tiba dalam waktu 2 hari lagi. Guru kehidupan kematian hanya bisa mengulurkan tangan kecilnya, yang kemudian dia tersenyum sambil berkata, kalau begitu, mari kita tunggu 2 hari lagi. Setelah itu, kita akan pergi untuk memusnahkan para Yimo. Ketika mengatakan hal ini, meskipun ada senyuman yang cukup polos di raut wajah guru kehidupan kematian, namun di dalam dirinya sebenarnya ada niat membunuh yang besar, karena dia sangat membenci para Yimo itu. Detik berikutnya, guru kehidupan kematian atau Jiang Yin segera menoleh pada Lindong. Dia tersenyum lalu mengatakan, kakak Lindong. Sementara Lindong hanya bisa bergidik tanpa daya. Dia pun mengatakan, bisakah kau tidak memanggilku dengan cara seperti itu? Guru kehidupan kematian hanya bisa tertawa setelah mendengar ucapan dari Lindong. Segera setelah itu, dia menjawabnya dengan malas. Kau memang cukup mampu. Bahkan seorang ratu es seperti adik junior saja bisa ditaklukkan olehmu. Katakan padaku, teknik apa sebenarnya yang kau gunakan? Mendengar hal ini, Ying Huan-Huan pun segera berteriak, kakak senior. Sementara guru kehidupan kematian hanya bisa tertawa. Lalu dia mengatakan, baiklah, aku tidak akan mengejekmu kali ini. Namun, bocah kecil Lindong ini, kau benar-benar mampu. Hanya dalam waktu beberapa tahun, namun kau telah benar-benar mampu membentuk istana surgawi. Sepertinya, kau yang saat ini tidak kalah dengan adik junior. Karena guru kehidupan kematian secara alami juga bisa mendeteksi kekuatan dari Lindong saat ini. Meskipun kekuatan Yuan Lindong hanya berada di tahap reinkarnasi biasa dan tidak lebih menonjol dari para guru kuno, namun riak yang dipancarkan dari dalam istana surgawinya sungguh mengejutkan para guru kuno. Dan hal itu adalah sesuatu yang tidak bisa diremehkan. Di samping mereka, guru api dan juga para guru kuno yang lainnya hanya bisa melihat ke arah Lindong. Jelas mereka sudah terbiasa dengan hal ini. Detik berikutnya,
Guru kehidupan kematian berkata pada semuanya, kalian semua bisa mengobrol satu sama lain, dan aku memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan adik junior. Setelah berkata seperti ini, guru kehidupan kematian menarik tangan Huan-Huan, dan mereka berdua mulai berjalan menuju kejauhan, sebelum pada akhirnya mereka berdua berdiri di tepi dari sebuah tebing. Setelah itu, raut wajah kini telah berubah menjadi sangat serius, yang kemudian dia bertanya, kau sebenarnya telah menekan kekuatan yang ada di dalam tubuhmu, benar kan? Ying Huan-Huan, tatapan matanya melihat pada kejauhan. Dia mengangguk dengan lemah sambil mengatakan, benar. Sementara guru kehidupan kematian, dia saat ini mengatakan, dalam kondisimu yang saat ini, sangat tidak mungkin untuk bisa mengalahkan Raja Kursi Surga. Huan-Huan hanya bisa tertawa, lalu dia menjawabnya, kakak senior, kau tidak perlu khawatir. Aku sadar akan batasan pada diriku sendiri saat ini. Sementara guru kehidupan kematian hanya bisa menghela nafas dengan panjang, lalu dia mengatakan, kau telah benar-benar berubah setelah mengalami satu reinkarnasi. Namun, kau harus melakukan apapun yang telah menjadi tugasmu. Lagi pula, di antara kita semuanya, hanya dirimu yang bisa mengalahkan Raja Kursi Surga. Mendengar ucapan dari guru kehidupan kematian, Ying Huan-Huan segera menekuk lututnya, dan dia membenamkan kepala pada lutut itu sambil mengatakan, andai saja para Yimo itu tidak ada di tempat ini, maka aku tidak perlu membangkitkan kekuatanku, dan aku juga tidak perlu membekukan seluruh emosi, kemudian menahan rasa kesepian yang tidak berujung itu. Sementara ekspresi rumit muncul di raut wajah guru kehidupan kematian, lalu dia berkata, ini memang akan sangat sulit bagimu, dan kenapa beban besar ini harus terjatuh di pundakmu? Ying Huan-Huan hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia akhirnya mengatakan, kakak pertama, kau tidak perlu khawatir, kali ini kita pasti akan muncul sebagai pemenang. Waktu pun terus berlalu, dan 2 hari kini sudah terlewati. Tatapan mata dari para guru kuno saat ini telah melihat ke arah utara, dan mereka bisa mendeteksi sebuah keinginan yang cukup menakutkan melonjak dari tempat itu. Hal ini membuat ekspresi di raut wajah para guru kuno telah berubah menjadi sangat serius, karena mereka bisa merasakan sebuah aura yang terbentuk dari perkumpulan aliansi besar di dunia ini adalah sesuatu yang tidak bisa diblokir oleh siapapun sendirian. Di hari ketiga, ketika matahari baru saja terbit, ketenangan yang ada di tempat ini segera berubah, dan kelompok Lindong segera mengangkat kepala mereka sebelum akhirnya bisa melihat banyak sosok yang tidak terhitung jumlahnya telah datang membanjiri langit. Mereka terlihat seperti segerombolan belalang. Hal itu segera mendekat ke tempat ini, karena sebenarnya itu adalah pasukan 3 aliansi besar. Lindong dan juga 3 guru kuno saat ini sudah berdiri di atas puncak gunung. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, 3 pasukan aliansi besar telah muncul di hadapan mereka. Lalu suara hormat segera bergema, salam untuk para tetua. Segera setelah itu, beberapa sosok bercahaya melesat keluar dari dalam aliansi, dan mereka dengan cepat mendekati kelompok dari Lindong. Sebuah teriakan segera terdengar, kakak Lindong. Detik berikutnya, sosok raksasa telah muncul di hadapan Lindong saat ini. Setelah melihat hal itu, sebuah kegembiraan muncul dalam tatapan mata Lindong yang kemudian dia mengatakan, Xiaoyan. Karena saat ini, tubuh dari Xiaoyan sebenarnya telah lebih besar daripada sebelumnya, dan kulitnya juga tampak kasar. Sementara itu, ada cahaya ungu emas yang samar-samar terpancar dari dalam tubuh Xiaoyan. Ketika melihat cahaya ungu emas ini, bisa mendeteksi fluktuasi yang cukup akrab dari dalam tubuh Xiaoyan, dan itu merupakan kekuatan dari salah satu batu simbol leluhur. Guru kekacauan akhirnya tersenyum tipis ketika dia melihat pada tubuh Xiaoyan, dan guru kekacauan menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya mengatakan, sebenarnya itu adalah batu simbol kekacauan. Guru kekacauan cukup puas dengan seseorang yang telah dipilih oleh batu simbol kekacauan. Sementara Xiaoyan hanya bisa menggosok kepalanya sambil tertawa. Dia mengatakan, 1 tahun yang lalu aku secara tidak sengaja menemukannya. Setelah itu aku mencobanya, dan akhirnya
bisa mendapatkan pengakuan dari batu simbol kekacauan. Lindong hanya bisa tersenyum tipis sambil menganggukkan kepalanya, dan dia merasa cukup senang bahwa Xiaoyan memiliki kesempatan seperti itu. Pada saat ini, sebenarnya Xiaoyan juga telah berada di tahap reinkarnasi. Dengan batu simbol kekacauan yang ada di tangannya, maka Xiaoyan tidak perlu takut jika harus berhadapan dengan Raja Yimo sejati. Setelah itu tatapan mata dari Lindong melihat seorang pemuda yang ada di samping dari Xiaoyan. Pemuda itu cukup tampan, dan siapa lagi jika bukan Xiao Diao. Saat ini, Xiao Diao menjadi pimpinan yang bertanggung jawab atas aliansi wilayah iblis. Wajahnya terlihat lebih dingin dan juga lebih tegas dari sebelumnya. Di saat yang sama, Xiao Diao juga menatap ke arah Lindong. Ada ekspresi hangat muncul di wajahnya yang tampan itu. Keduanya saling tersenyum dan ada sebuah perasaan persaudaraan di antara mereka berdua. Seolah-olah Xiao Diao teringat sesuatu. Dia kemudian berkata pada Lindong, "Lindong, sebenarnya ada seseorang yang sangat ingin bertemu denganmu." Setelah berkata seperti ini, tubuh dari Xiao Diao pun berbalik dan dia melambaikan tangan ke arah pasukan aliansi yang ada di belakang sana. Sebuah cahaya terang tiba-tiba saja melesat dan seorang gadis cantik dalam sekejap saja muncul di hadapan Lindong. Gadis ini menggunakan gaun yang cukup panjang dengan rambut hitam yang diikat. Kulitnya cukup putih, hidungnya mancung, dan bibirnya sangat seksi. Gadis ini pun tersenyum ke arah Lindong dengan cukup mempesona. Sementara Lindong, ketika melihat kemunculan dari gadis cantik ini, dia cukup linglung untuk sejenak. Sebelum akhirnya, Lindong pun mengatakan, "Apakah sebenarnya kau adalah Sin King?" Sin King pun segera membungkuk ke arah Lindong. Lalu dia berkata, Sin King menyapa Tuan Lindong. Ada jejak godaan murni dari dalam senyuman Sin King saat ini. Dan dia tidak lagi menjadi seorang gadis yang malu-malu seperti saat itu. Dengan sangat berani, Sin King melihat tatapan mata dari Lindong, dan hal itu sebenarnya menimbulkan sebuah gejolak yang cukup panas. Di masa lalu Sin King adalah gadis yang pemalu ketika menjadi pemandu jalan seorang Lindong menuju wilayah iblis. Dan pada akhirnya Lindong menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam suku ekor 9. Sesuai petunjuk leluhur ekor 9, Lindong berkata bahwa seluruh suku ekor 9 harus menyegel dirinya dan menyembunyikan diri untuk waktu yang tidak diketahui. Hal itu dikarenakan Sin King sedang menerima warisan dari leluhur mereka. Hanya dalam waktu beberapa tahun, gadis muda yang pemalu pada saat itu kini telah mengalami perubahan drastis. Faktanya, dia tidak lagi terlihat lembut seperti saat itu. Bahkan dengan ketabahan mental seorang Lindong, dia masih bisa merasakan sedikit ketegangan ketika menatap mata dari Sin King. Suku rubah ekor 9 memang cukup menarik, dan tidak heran bahwa guru pelahap meskipun sudah memiliki seorang istri, namun dia masih menjalin hubungan dengan leluhur ekor 9. Selanjutnya, Lindong pun tersenyum lalu mengatakan, "Bagaimana kabar tentang sukumu?" Sin King hanya bisa tersenyum. Dia menganggukkan kepala lalu mengatakan, "Suku ekor 9ku telah sekali lagi menjadi salah satu suku penguasa di wilayah iblis, dan semua ini berkat bantuan dari Tuan Lindong." Sin King tidak akan pernah melupakan bantuan besar ini. Lindong hanya bisa tersenyum ketika mendengar apa yang telah terjadi pada suku ekor 9 saat ini. Dan hal itu membuat Lindong merasa cukup gembira. Tidak lama kemudian banyak sosok segera bergegas dari kejauhan. Karena itu adalah Jintan, Ling Qingsu, Tang Xilian, Raja Naga Qingxi, dan juga banyak anggota elit dari 3 aliansi besar. Tatapan mata Ying Huan melihat seluruh pasukan aliansi. Sebelum akhirnya dia menarik nafas dalam-dalam lalu mengatakan, karena semua orang telah tiba, 3 pasukan aliansi besar akan dipimpin oleh Nona Tang Xilian, dan semua orang harus bisa melakukan yang terbaik untuk membantunya. Jika kita kalah dalam peperangan ini, kemungkinan setiap makhluk hidup yang ada di dunia akan terjatuh ke tangan penjara iblis. Semua orang hanya bisa menangkupkan kedua tangan mereka lalu berkata dengan sungguh-sungguh, "Baik." Jelas mereka mengetahui betapa pentingnya peperangan terakhir yang akan datang. Ying Huan kemudian bertukar pandang pada guru kehidupan kematian dan juga para guru kuno yang lainnya. Ekspresi tegas muncul di dalam tatapan matanya, yang kemudian Huan mengatakan, "Jika semuanya sudah bersiap, mari kita pergi dan serang wilayah Xuan Barat."
Cerita kemudian berpindah ke wilayah Xuan Barat. Tempat itu pernah menjadi salah satu dari 4 wilayah Xuan besar. Namun saat ini, wilayah Xuan Barat telah mengalami perubahan yang sangat drastis. Tanah dan juga langit yang ada di tempat itu telah berubah menjadi gelap gulita. Ada aura iblis yang cukup kental menembus dari tanah dan juga langit sendiri. Saat ini, seluruh area sebenarnya telah diresapi oleh aura iblis. Ada banyak raungan yang terpancar dari dalamnya, dan ini dipenuhi dengan kekerasan serta kebrutalan. Adegan selanjutnya diperlihatkan sebuah pegunungan di wilayah Xuan Barat yang saat ini terlihat cukup tenang. Namun tiba-tiba saja suasana tenang itu pun dihancurkan ketika gunungnya meledak. Banyak binatang iblis yang tidak terhitung jumlahnya melarikan diri dari pegunungan itu secepat mungkin. Sementara banyak sosok yang tak bersembunyi di dalam pegunungan, mereka juga langsung berlari dengan ketakutan. Tatapan mata mereka kadang-kadang melihat ke arah belakang, karena saat ini sebenarnya kelompok itu sedang dikejar oleh sesuatu. Suara mendesis terus terdengar dari arah belakang mereka, dan gelombang aura iblis terus berguling-guling. Ada banyak tatapan mata merah jahat di dalam aura iblis ini. Mereka bergerak seperti hantu dengan sebuah tawa yang cukup mengerikan. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, gelombang aura iblis ini pun telah melesat dengan sangat cepat dan menembus banyak orang serta binatang iblis yang ada di depan mereka. Darah yang kental ini langsung menyembur bersama dengan pekikan yang cukup menyedihkan. Saat ini, seluruh makhluk yang berada di wilayah Xuan Barat sebenarnya telah menjadi mangsa dari para Yimo, dan mereka telah melakukan perburuan tanpa ampun. Meskipun wilayah Xuan Barat telah ditempati oleh penjara iblis untuk waktu yang cukup lama, namun tempat ini terlalu luas dan masih banyak manusia serta makhluk hidup yang tidak sempat mengungsi ketika terjebak di dalam wilayah ini. Di hadapan para Yimo yang kuat, mereka hanya bisa bersembunyi dengan hati-hati. Bagaimanapun juga, mereka mengetahui jika sampai bertemu dengan Yimo sama artinya dengan bertemu dengan kematian. Tempat dari banyaknya orang yang telah kabur saat ini cukup dekat dengan perbatasan wilayah Xuan Barat. Jika mereka bisa melarikan diri dari tempat ini, kemungkinan mereka bisa mencari tempat yang aman. Semua orang telah berpegang teguh dengan pendirian seperti itu, dan mereka telah mencoba melakukan yang terbaik untuk bisa menekan rasa takut di dalam hati mereka. Namun, ketika melihat bahwa Yimo telah secara perlahan mengejar mereka dari belakang, sebuah keputusasaan dan juga kesedihan kini telah muncul di dalam hati masing-masing. Hal itu membuat banyak orang segera mengatakan, apakah pada akhirnya kita tidak akan bisa melarikan diri? Kabut berdarah telah melayang dari arah belakang dan mewarnai banyak wajah dengan warna merah. Mereka dengan cepat menghapus jejak darah yang ada di wajah mereka. Namun saat keputusasaan melonjak dalam tatapan mata banyak orang, tiba-tiba saja mereka melihat ke arah langit, dan saat ini ada banyak suara angin telah menerobos masuk ke dalam tempat ini. Selanjutnya, langit sendiri telah berubah menjadi sangat gelap, dan akhirnya orang-orang yang putus asa itu pun menyadari bahwa sebenarnya kegelapan yang ada di langit itu berasal dari pasukan aliansi yang cukup kuat dan tidak terhitung jumlahnya. Pasukan aliansi ini telah muncul dari segala arah, dan mereka benar-benar mirip seperti segerombolan belalang. Keinginan bertarung dari pasukan aliansi cukup menakutkan, yang pada akhirnya mendorong mundur banyak aura iblis yang cukup menakutkan di tempat ini. Semua orang yang melarikan diri, yang awalnya putus asa, tiba-tiba saja mereka merasakan sebuah kegembiraan, lalu mengatakan sebenarnya itu adalah pasukan aliansi. Mereka segera melambaikan tangan dengan penuh kegembiraan. Dan pada akhirnya, banyak orang yang telah melarikan diri itu pun kini telah menangis karena nyawa mereka sepertinya telah terselamatkan. Pasukan Yimo yang sebelumnya melakukan pengejaran tiba-tiba saja berhenti, dan tatapan mata merah mereka melihat pada pasukan aliansi besar yang telah muncul di tempat ini. Sebuah ketakutan segera muncul di wajah dari pasukan Yimo. Segera setelah itu, teriakan-teriakan tajam pun terdengar, dan aura iblis kini telah didorong mundur dengan cepat. Pasukan aliansi yang telah tiba sekarang mengatakan, bunuh para Yimo yang kalian temui. Kekuatan Yuan dari pasukan aliansi
kini telah berubah menjadi pilar cahaya yang kemudian menabrak para Yimo yang mereka temui di tempat ini. Tanah pun bergetar dengan hebat. Pasukan Yimo yang cukup menakutkan langsung runtuh di bawah serangan luar biasa dari pasukan aliansi. Bahkan aura iblisnya juga langsung dimusnahkan. Detik berikutnya, ada sebuah suara teriakan dari dalam pasukan aliansi. 3 tentara aliansi besar dengarkan. Semuanya segera bentuk formasi dan segera dorong maju sepanjang jalan. Jika kalian bertemu dengan para Yimo, bunuh mereka sesegera mungkin. Pasukan aliansi yang tidak terhitung jumlahnya, mereka segera merespon. Baiklah. Setelah itu, banyak tentara aliansi yang tidak terhitung jumlahnya, mereka maju sambil membentuk sebuah formasi pertempuran. Dengan melakukan hal ini, jika mereka diserang, maka akan segera bisa merespon dengan cepat. Banyak sosok yang ada di dalam pegunungan. Mereka telah diselamatkan tepat waktu dan melihat kaget pada kerumunan tentara aliansi. Segera setelah itu, keinginan bertarung dari dalam tubuh mereka kini telah kembali melonjak. Sementara anggota eselon atas dari 3 aliansi bergegas keluar untuk menemui orang-orang ini lalu mengatakan, kalian semua harus segera meninggalkan wilayah Suan Barat ini secepat mungkin. Setelah mengatakan hal itu, eselon atas dari aliansi ini kembali ke dalam formasi, dan beberapa orang yang sebelumnya akan kabur sebenarnya telah mendapatkan informasi yang cukup baik. Karena itu, mereka segera mengatakan sebenarnya itu adalah tentara dari 3 aliansi besar dan mereka akan mengambil alih wilayah Suan Barat untuk melakukan pertarungan dengan penjara iblis. Mungkinkah kita harus mengikuti mereka? Tiba-tiba saja kebencian segera muncul dalam tatapan mata orang-orang yang akan kabur. Kemudian, tatapan mata mereka sekali lagi melihat pada wilayah Suan Barat yang saat ini sudah ditutupi dengan aura iblis. Segera setelah itu, mereka pun berbalik, kemudian mengikuti di belakang tentara aliansi sambil berkata, saudara-saudara bela diri kita semuanya telah dibunuh oleh para Yimo. Kemana lagi kita akan pergi? Wilayah Suan Barat ini adalah rumahku. Bahkan jika aku mati, aku ingin mati di tempat ini. Banyak tatapan mata orang-orang yang sebelumnya kabur kini telah berubah menjadi memerah, dan mereka juga sekali lagi mendapatkan keberanian. Akhirnya bergabung dengan pasukan aliansi. Sementara salah satu orang yang berada di dalam pasukan aliansi, dia melihat pada komandan perang sambil mengatakan, komandan. Sementara komandan itu hanya bisa menggelengkan kepalanya lalu mengatakan, biarkan mereka mengikuti kita, karena mereka juga harus melakukan balas dendam. Dengan adanya kepala aliansi yang memimpin pasukan besar ini, serta banyaknya tetua yang ada di sekitar, tidak akan ada yang salah. Kita hanya perlu mengepung Yimo. Sang komandan berkata seperti itu karena dia juga merupakan salah satu korban dari kebiadaban para Yimo. Semenjak kemunculan tentara aliansi di tempat ini, mereka telah bergerak secara teratur. Kemanapun mereka lewat, para Yimo yang tidak terhitung jumlahnya akan segera dimusnahkan. Dan sesuatu seperti ini telah mengubah tempat itu menjadi cukup kacau. Meskipun pasukan aliansi yang besar telah menekan seluruh tempat ini, namun hingga sekarang penjara iblis masih tidak menunjukkan pergerakan. Sementara keheningan seperti ini menyebabkan hati banyak orang merasa tidak nyaman. Dan Tang Xilian sendiri yang ada di tengah-tengah pasukan aliansi, dia menunjukkan ekspresi dingin dan tegas lalu mengatakan, menurut laporan dari mata-mata kita, pasukan paling kuat dari penjara iblis semuanya telah berkumpul di kota Suan Barat. Dan kota itu dulunya adalah markas dari sekte Suan Barat. Namun saat ini, sekte Suan Barat telah dilenyapkan oleh penjara iblis. Selama beberapa bulan terakhir ini, tidak ada aktivitas dari penjara iblis. Mereka pasti sedang mengerjakan sesuatu secara diam-diam. Oleh karenanya, semua orang harus berhati-hati untuk saat ini. Mendengar ucapan dari Tang Xilian, Ying Huan dan juga Lin Dong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Mengingat kelicikan dari penjara iblis, mereka pasti tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Selama ini, mereka sudah melakukan pertarungan berkali-kali dengan para Yimo sejak zaman kuno. Namun, mereka belum pernah melihat para Yimo bertindak diam seperti sekarang. Dan Guru Api secara perlahan dia mengatakan,
alasan kenapa mereka tidak bergerak dan tidak berani mengambil inisiatif untuk melakukan penyerangan. Kemungkinan karena mereka cukup takut pada kita. Lagi pula, situasinya saat ini sudah berbeda dari sebelumnya. Celah besar yang ada di dunia telah disegel dan mereka tidak memiliki bala bantuan, juga tidak memiliki Kaisar Yimo. Oleh karenanya, mereka sudah berada pada posisi yang kurang menguntungkan jika dibandingkan dengan kelompok kita. Mendengar ucapan dari guru api, guru kehidupan kematian langsung menjawabnya. Bagaimanapun juga yang terbaik adalah tetap berhati-hati. Alasan kenapa kita memiliki keuntungan adalah karena guru telah memicu reinkarnasinya sendiri. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, kita harus memenangkan perang ini. Semua orang yang ada di tempat ini segera menganggukkan kepala mereka dengan sungguh-sungguh. Dan seluruh kekuatan di dunia telah dikumpulkan di tempat ini. Jika mereka gagal, kemungkinan tidak akan pernah ada yang bisa menghentikan penjara iblis. Pada saat itu, seluruh dunia akan diubah menjadi seperti wilayah Swan Barat. Banyak makhluk hidup akan segera dimangsa oleh penjara iblis. Tang Xilian pun segera menghirup napas dalam-dalam, yang kemudian dia berkata, dengan kecepatan kita saat ini, tentara aliansi seharusnya bisa mencapai gurun besar Rejuan Barat dalam waktu 2 hari. Tidak mungkin bagi kita untuk bisa mundur. Oleh karenanya, demi seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini, maka kita akan melindungi orang-orang yang kita sayangi. Semuanya, tolong bertarunglah dengan kekuatan maksimal. Teriakan dari Tang Xilian itu langsung disambut oleh seluruh aliansi besar. Cerita kemudian berpindah ke wilayah gurun besar di wilayah Swan Barat. Tempat ini benar-benar luas dan di masa lalu adalah gurun pasir berwarna kuning. Namun saat ini, seluruh gurun pasir itu telah berubah menjadi warna hitam pekat. Banyak aura iblis telah muncul dari dalam gurun dan sebenarnya membuat seluruh gurun ini menjadi tercemar. Sementara itu, ada sebuah kota yang menjulang tinggi di tengah-tengah gurun. Kota ini dulunya menjadi tempat yang paling berkembang di seluruh wilayah Swan Barat. Namun sekarang, tidak ada satupun manusia yang terlihat di tempat itu. Yang ada hanyalah aura iblis kental dan banyaknya tatapan mata merah yang merupakan pasukan Yimo. Ada sebuah menara hitam yang tinggi berdiri di tengah-tengah kota. Menara ini sendiri ukurannya puluhan ribu kaki, menghadap ke seluruh kota. Dan sekarang, beberapa sosok hitam telah berdiri di puncak menara. Tatapan mata mereka semuanya melihat ke arah utara, karena mereka bisa mendeteksi sebuah tekanan yang cukup mengerikan muncul dari arah itu. Orang yang berdiri di barisan depan adalah Raja Kursi Surga yang menggunakan jubah berwarna hitam dengan ornamen emas. Raja Kursi Surga tersenyum tipis, lalu mengatakan, pada akhirnya mereka datang juga. Sementara seorang yang berdiri di samping Raja Kursi Surga adalah seorang pemuda kurus yang cukup tampan, karena dia merupakan Raja Kursi kedua. Saat ini, Raja Kursi kedua pun menjawab perkataan dari Raja Kursi Surga. Akhirnya, setelah bertahun-tahun, kita tidak lagi harus bersembunyi. Aku benar-benar berharap untuk bisa membunuh mereka semua. Dan Raja Kursi ketiga, dirinya juga langsung tersenyum sambil mengatakan, apakah kalian semuanya sudah siap? Para Raja Kursi yang berdiri di belakang hanya bisa tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Sebuah kebrutalan ini telah melonjak di dalam tatapan mata mereka semua. Dan Raja Kursi Surga hanya bisa meregangkan pinggangnya sebelum akhirnya dia tersenyum sambil mengatakan, baguslah. Aku sangat ingin menantikan bertemu dan bertarung dengan mereka semua. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Rencana apa yang sudah dipersiapkan oleh penjara iblis ini sehingga mereka memiliki kepercayaan diri untuk bisa memenangkan peperangan ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Sob.